Asini rohama dihamu doho dame na sian Tuhan Dewata mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi. Salam parhorasan di dia pihamu totong maringanan, totong madibagasan pangaramodion itu hatta. Salam semangat amanginang, salam sehat selalu di dalam Tuhan. Dala totong mahita manangihon hatan itu hatta. Sada Korintolu ayat 20 sada memakulingi hita sadarion asa unang maadong na manenga-nenga honjol ma aisa sudenai dihamudo. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Demikian firman Tuhan. Hamu kadongan na hinaholongan pada masa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus sedang dalam persoalan, sudah muncul bibit-bibit perpecahan karena beberapa dari jemaat itu sepertinya mengidolakan rasul-rasul yang pada masa itu sudah mulai semakin bertambah. Ada yang mungkin yang mengidolakan Paulus, Apolos, Epapras, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya mereka sendiri seakan-akan membuat perbandingan dan mengidolakan serta mungkin jadi merendahkan yang lain, ya. Mereka membuat perbedaan sehingga hal ini menimbulkan kelompok-kelompok di tengah-tengah jemaat. Nah, demikian situasi yang terjadi pada masa itu sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar jangan ada yang manenga-nenga hojolma atau memegahkan dirinya atas manusia. Ya. Jadi pesan pertama yang harus kita hidupi satu hari ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, agar jangan ada yang menyombongkan dirinya atas kawannya, jangan ada yang meninggikan dirinya dan merendahkan saudara-saudaranya. Demikianlah halnya kiranya kita satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara dalam aktivitas kita dimanapun, ya, di kantor jangan kita merendahkan bawahan kita, office boy, cleaning service, dan lain sebagainya. Kita sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin mungkin di perusahaan, di kantor, dimanapun, jangan sekali merendahkan pegawai-pegawai kita dan dimanapun kita bekerja. Kiranya kita sama-sama sadar diri bahwa apa yang ada pada kita, pekerjaan kita, profesi kita, dan kita semua yang ada di kantor, di daerah itu adalah sama-sama manusia dan kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Sehingga tidak ada perbedaan, tidak ada pengelompokan karena semua kita pada dasarnya adalah sama di mata Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, Epapras semua adalah milik mereka. Mereka datang menyatakan firman Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan ini. Maka yang penting adalah di kelanjutan dari teks ini bagaimana jemaat itu, bagaimana kita tetap memuliakan Kristus walaupun silih berganti mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang datang mengabarkan firman Tuhan, bukan malah membuat perbandingan yang mencolok dan pada akhirnya memunculkan kelompok-kelompok di tengah-tengah jemaat atau dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sama di mata Tuhan, jangan membuat perbedaan. Di tengah-tengah keluarga juga, suami dan istri hendaknya saling menghargai, saling menopang, tidak membedakan, dan tidak menganggap istri itu sebagai bawahan, tidak menganggap suami itu juga sebagai bawahan, dan lain sebagainya. Maka sempurna sukacita kita satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya kita semua menjadi pribadi yang sadar di hadapan Tuhan sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa rendah hati dan kita memuliakan, memuji nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang layak menerima segala hormat, pujian hasangapun hamuliaun. Tuhan memberkati satu hari ini amanginang di dia behong maringanan. Tadi homa bukwede nomor 322 ayat 5. Ramangnya deho kita, amangina. Dan tukho mangaramodi daging dohoton dimi Olan Yesus
Aka tinobus nai mulak matu Tuhan Yesus si paluaton dimi dang ditulak hona dangol boan nasa dosami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you nonstop.